Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kakak mau jelasin lagi tentang materi pengenceran sama teknik perhitungan mikroba karena banyak yang PC kami kayaknya belum terlalu paham, banyak yang nanya-nanya materi juga. Jadi kami mau jelasin ulang. Kakak mau jelasin ulang tentang pengenceran dan perhitungan mikroba. Sebelumnya sorry karena kami nggak jelasin dari awal karena kami pikir udah dijelasin sama Bu Par, jadi kalian tinggal ngikutin cara kerjanya. Tapi ternyata masih banyak yang nanya, jadi kami bakal jelasin. Dua materi yang bakal kami jelasin adalah pengenceran dan perhitungan mikroba. Yang pertama pengenceran dulu. Jadi tujuan dari pengenceran itu apa sih? Tujuan dari pengenceran itu adalah mendapatkan jumlah koloni yang dapat dihitung jika dilakukan di dalam tempat terbatas. Gimana maksudnya? Jadi seringkali dalam sampel kita seperti yogurt atau Yakult itu jumlah bakterinya itu terlalu banyak. Sehingga ketika kita hitung di cawan Petri, ketika kita biakkan di cawan Petri itu jumlahnya sangat banyak sampai titik-titiknya itu kalau misalkan teman kalian bikin status WhatsApp kelewat banyak kan, titik-titiknya itu bakalan kayak nyatu terus jadi satu garis lurus kan. Nah sama kayak bakteri, lama-lama dia nggak bakal kelihatan jelas lagi koloni-koloninya. Makanya di sini kita encerkan supaya kita bisa melihat dengan jelas koloni-koloni bakterinya. Juga dalam pengenceran itu ada batas, ada ketentuan, batas atas dan batas bawah. Batas bawahnya itu biasanya 25. Jadi batasnya 25 sampai 250 atau 30 sampai 300. Lewat atau kurang dari situ itu diabaikan, tidak dihitung. Makanya di sini pengenceran itu bertujuan untuk mendapatkan jumlah koloni yang bisa dihitung, yang ada dalam range perhitungan antara 30 sampai 300 atau 25 sampai 250. Itu tujuan dari pengenceran. Dan di sini di modul ini tujuan dari pengenceran adalah memahami perhitungan mikroba dengan cara pengenceran. Di sini kakak mau ralat, modulnya kurang tepat karena pengenceran kita tidak menghitung mikroba. Pengenceran itu adalah teknik yang kemudian lebih lanjut nanti kita hitung mikrobanya dengan metode yang lain. Jadi pengenceran ini bukan untuk menghitung mikroba. Oke. Kemudian alat dan bahan yang digunakan itu ada timbangan, ada pipet mikro, ada pipet volume, tabung reaksi, pemanas Bunsen, dan inkubator. Kemudian bahannya itu ada aquades dan sampel. Cara kerjanya, sebanyak 5 gram sampel itu dicampur dengan 45 ml aquades hingga merata. Ini merupakan pengenceran 10 pangkat min 1. Nah, di sini ada pengenceran 10 pangkat min 1, ada pengenceran 10 pangkat min 2 dan seterusnya. Itu sebenarnya apa sih? Nah, kalau pengenceran 10 pangkat min 1 artinya kalian langsung mengambil sampel dari larutan induk. Jadi misal sampel kalian adalah yogurt kemasan, yogurt Cimory. Kalian campur 5 ml yogurt Cimory dengan 45 ml aquades. Itu kan kalian ngambil sampelnya langsung dari kemasan yogurtnya kan. Nah, itu larutan induk namanya. Jadi ketika kalian mengambil sampel dari larutan induk yang kalian campur dengan pelarut, maka akan menghasilkan pengenceran 10 pangkat min 1. Kemudian ketika kalian udah dapat pengenceran 10 pangkat min 1, kalian ambil larutan dari 10 pangkat min 1-nya, kalian campur pelarut lain lagi, itu namanya 10 pangkat min 2. Dalam pengenceran bertingkat ini ada ketentuannya lagi, yaitu 9:1, di mana 9 ml itu adalah pelarut dan 1 ml adalah sampel. Jadi 9:1. Ini bisa kalian lihat kan, 5 gram sampel dicampur dengan 45 ml aquades. Berarti ininya 1, ininya 9:1. Ya kan? Ngerti kan cara ngitungnya gimana? Nah, Kak, tapi di kimia dasar di materi pengenceran aku udah belajar, Kak. M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Tinggal kita masukin aja volumenya mau berapa, konsentrasinya mau berapa. Ya, itu kalau misalkan kita mengencerkan larutan dengan konsentrasi yang kita pengen. Seperti itu caranya. Tapi ketika kita membicarakan pengenceran bertingkat, maka ketentuan yang dipakai adalah 9:1. Agar setiap tingkatan itu memiliki
bukan konsentrasi, iya komposisi yang sama, 9 ml 9 pelarut 1 sampel gitu kalau pengenceran bertingkat. Lanjut ke cara kerja kedua. Dari pengenceran 10 pangkat min 1 diambil 1 ml larutan dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi berisi 9 ml Aquades. Kita lihat di sini 1 ml larutan berbanding 9 ml Aquades. Merupakan pengenceran 10 pangkat min 2. Kenapa disebut pengenceran 10 pangkat min 2? Karena larutan sampelnya ini itu diambil dari larutan 10 pangkat min 1. Jadi nggak akan ada yang namanya pengenceran 10 pangkat min 2 kalau kalian nggak buat 10 pangkat min 1-nya. Oke, paham? Kemudian dicampur hingga homogen. Nah, di sini kakak mau jelasin dulu kalau misalkan pelarut yang digunakan itu nggak harus Aquades. Bisa yang lain-lain kayak etanol atau metanol, yang jelas pelarut, bukan Aquades. Bukan Aquades aja maksudnya. Oke? Pengenceran selanjutnya dilakukan sama seperti cara nomor 2 sampai tingkat pengenceran yang diinginkan. Nah, tadi kan kakak bilang tuh, ada batasnya kalau kita mau menghitung mikroba. 30 sampai 300 atau 25 sampai 250. Nah, pengencerannya ini mau sampai pengenceran tingkat keberapa, Kak? Sampai range itu aja. Jadi kalau misalkan kalian ngencerin yogurt atau Yakult, dapat pengenceran 10 pangkat min 1. Setelah kita masukin cawan Petri terus kita hitung, ternyata masih kebanyakan, masih di luar range itu. Kemudian 10 pangkat min 2 juga masih kebanyakan. 10 pangkat min 3 udah masuk nih range-nya. Terus 10 pangkat min 4 masih masuk range-nya. 10 pangkat min 5 ternyata di bawah itu hasilnya. Berarti yang perlu kalian lakukan itu cuma 10 pangkat min 3 sama 10 pangkat min 4. Nah, biasanya untuk menghindari perlakuan yang berulang-ulang, jangan kalian lakuin satu-satu, jangan encerin dulu 10 pangkat min 1, terus biakin dulu di cawan Petri, dihitung, kalau misalkan kebanyakan baru bikin lagi 10 pangkat min 2. Jangan, biasanya langsung seri pengencerannya itu biasanya dari 10 pangkat min 1 sampai 10 pangkat min 6 biasanya. Itu baru dihitung yang masuk range-nya itu yang berapa gitu. Habis itu udah diencerin kan, kita masuk ke teknik perhitungan mikroba. Di teknik perhitungan mikroba ini kita ada metode cawan, ada metode hemasitometer, ada juga metode MPN. Yang bakalan masuk UTS besok kan cuma metode hitungan cawan kan, ada 2, yaitu pour plate method atau metode tuang dan spread plate method atau metode sebar. Yang hemasitometer sama MPN kita belum masuk, jadi kita hari ini bakalan bahas spread plate method sama pour plate method dulu. Kenapa disebut metode cawan? Karena hitungan cawan karena kita menggunakan cawan Petri di dalam cawan jadi. Oke, karena ada 2 tuh kakak sebutin tadi, pour plate method yang ini sama spread plate method. Nah ini. Oke, kita bahas satu-satu. Pour plate method atau bahasa Indonesianya metode tuang. Kenapa disebut metode tuang? Karena kita menuangkan sampel terlebih dahulu. Itu. Kalau spread plate method itu kita menuangkan agar terlebih dahulu, kemudian setelah agarnya dingin, baru sampel yang kita tuang kita sebar. Kenapa disebut metode sebar? Jadi perbedaannya tadi, kalau pour plate method itu sampelnya dulu baru agar, kalau spread plate method itu agarnya dulu baru sampel. Nah terus, ada nggak sih Kak kriteria kapan nih kita pakai pour plate method, terus kapan nih kita pakai spread plate method? Ada. Kapan kita pakai pour plate method itu ketika bakterinya itu bersifat anaerobik. Kok bisa gitu sih Kak? Ketika kita menuangkan sampel terlebih dahulu, masih dalam keadaan cair, lalu kita tuangkan lagi agar, itu secara logika kita bisa mikirkan, berarti sampelnya itu di bawah agar, atau paling tidak tercampur dengan agar. Itu berarti oksigen itu tidak masuk, tidak bisa mencapai sampel, dimana kita ketahui kalau sampelnya itu berisi mikroba, jadi mikrobanya tidak akan kontak dengan oksigen. Itulah kenapa yang dihitung menggunakan metode tuang atau pour plate method itu adalah bakteri yang anaerobik atau tidak membutuhkan oksigen dalam bermetabolisme. Kemudian kapan kita pakai spread plate method? Seperti yang kita tahu kan, spread plate method atau metode sebar itu agar dulu, habis itu baru si sampel.
Yang berarti si bakterinya tadi, mikrobanya tadi itu tuh berada di atas agar, kontak dengan udara, kontak dengan oksigen. Berarti kita pakainya ketika si bakteri atau mikrobanya tadi adalah bakteri aerobik yang membutuhkan oksigen dalam bermetabolisme. Gitu. Itu perbedaannya ya, berarti. Terus alatnya ada cawan Petri 3 buah, ada pipet volume 1 ml, inkubator, dan pemanas Bunsen. Kemudian ada media TCA, kemudian ada contoh yang telah diencerkan. Contoh ini sampel ya. Sampel yang telah diencerkan disiapkan. Sampelnya kemarin ada berapa kita tuh? Ada 6 kan ya. Kemudian cawan Petri diberi kode, larutan sampel diambil 1 ml, dimasukkan ke dalam cawan Petri, kemudian ditambahkan media yang telah mencair sebanyak 10-15 ml ke dalam cawan Petri, dicampur baik-baik dan hati-hati. Tadi udah kakak jelasin kan, larutan sampelnya dulu yang dimasukkan ke cawan Petri, kemudian baru tambahkan media. Media dibiarkan mengeras, baru dibalik. Fungsi dibalik kemarin udah kakak jelasin. Karena mikroba itu bermetabolisme, kalau misalkan bakterinya atau mikrobanya di bawah, kan uap airnya ke atas kan. Di atas dia tertahan oleh si cawan Petri, tutup cawan Petri. Akan terakumulasi airnya, terus turun lagi, netes lagi. Jadi, kita harus balik cawan Petrinya. Kalau misalkan posisi cawan Petrinya dibalik, otomatis posisi agarnya yang berisi bakteri tadi kan di atas. Jadi uap airnya turun ke bawah. Dia nggak bakal bisa netes ke atas kan kalau airnya di bawah. Walaupun terakumulasi uap airnya di bawah, dia nggak akan merusak metabolisme si bakteri tadi. Karena nggak akan kontak lagi sama si bakteri. Kemudian cawan Petri diletakkan di dalam inkubator dengan temperatur kamar. Ayo berapa temperatur kamar? Selama 24 jam. Jumlah koloni yang hidup dihitung, yang dipakai koloni sejumlah antara 30 sampai 300 per cawan. Nah, ini yang kakak bilang tadi. Ini batas perhitungan, 30 sampai 300, atau ada yang pakai juga 25 sampai 250. Oh ya, untuk perhitungan koloninya, itu koloni yang besar dan koloni yang kecil itu dihitungnya sama, tetap satu. Jadi kalau misalkan di dalam cawan Petri ada bintik itu dihitung satu, yang kecil-kecil kayak gitu kan. Tapi ada di dalam cawan Petri cuma satu koloninya dan itu besar, misal besar gitu kan di tengah, itu tetap dihitung satu. Oke, lanjut. Apabila jumlah koloni yang menyebar dihitung sebagai satu koloni, namun apabila penyebaran lebih dari 25% perhitungan tidak dapat digunakan. Jadi penyebaran itu harus untuk semua cawan Petri ya. Oke. Jumlah koloni dihitung per gram atau per mililiter dari larutan dengan pengenceran yang memberikan jumlah koloni ini tadi 30 sampai 300 yang dihitung. Jumlah misal 200 koloni dari tingkat pengenceran ini 10 pangkat min 3. Salah ini bukan 103. Maka jumlah koloni ini perhitungannya bisa langsung dilihat di file yang kakak kasih ya. Kita lanjut ke spread plate method. Spread plate method tadi sama alat dan bahannya, ada cawan Petri 3 buah, pipet volume, spatula, ada inkubator, terus ada contoh atau sampel yang diencerkan, ada media TSA. Cara kerjanya, cawan Petri itu disiapkan dan diberi kode. Kemudian ditambahkan 10 sampai 15 ml medium yang telah mencair ke dalam cawan dan dibiarkan mengeras. Tuh, media dulu ya, media dulu. Habis itu contoh yang telah diencerkan disiapkan, baru sampelnya. Jadi sampelnya itu di atas media. Dia nggak akan masuk ke dalam lagi. Kenapa? Karena kita menambahkan sampelnya itu ketika agarnya udah keras kan. Jangan pas agarnya masih cair terus langsung kalian campur. Itu jadinya metode pour plate, nyampur dia sama agarnya. Oke. Jadi kalau untuk spray plate itu harus kita tunggu sampai keras dulu. Setelah keras baru kita tuangin sampelnya. Jadi dia bisa kontak sama oksigen. 4. Larutan contoh diambil 0,1 ml, dimasukkan ke dalam cawan Petri dan diratakan dengan spatula khusus. Spatula khusus yang dimaksud itu bentuknya segitiga, terbuat dari kaca. Jadi untuk ngeratain si sampelnya. Kemudian cawan Petri dibalik dan disimpan di inkubator dan hitung jumlah koloni seperti metode sebelumnya. Itu untuk penjelasan dari bab 2 dan bab 3. Untuk perhitungannya, kakak rasa yang di file itu udah cukup jelas, tinggal kalian ikutin aja contohnya. Sebenarnya ada satu cara lagi. Kalau yang di file kan kalian itu
ngitung satu-satu ya. Jadi kalau misalkan pengenceran sampel ini pengenceran 10 pangkat min 3 dihitung. Sampel ini pengenceran 10 pangkat min 4 dihitung gitu. Ada cara yang langsung sebenarnya. Kalian langsung masukin semuanya ke satu rumus ada, tapi kakak takutnya kalian masih bingung caranya. Jadi nanti setelah UTS ini ternyata kalian bisa perhitungannya, itu bakalan kami ajarin lagi cara yang langsung. Itu hasilnya bakalan beda-beda tipis lah, karena ada angka-angka konstanta gitu yang bikin dia agak beda. Nanti kami ajarin rumusnya, tapi untuk besok kita pakai yang rumus yang udah diajarin dulu. Praktikum pengenceran dan perhitungan mikroba cukup. Kakak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.